Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Allah, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Pasti diberkati dengan firman Allah. Kita sudah masuk minggu ketiga dengan tema hidup berbuah. Kita baca dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Pada Yohanes 15 ayat 16 Allah bilang seperti ini. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi Tuhan yang memilih kita supaya kita berbuah, supaya nama Bapa dipermuliakan. Buah di situ, buah Roh Kudus, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Sehingga pilihan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup saya, supaya lewat pilihan Tuhan itu, kita berbuah, buah Roh Kudus. 9 rasa buah Roh Kudus, buah pertobatan. Dulu kita pelit, sekarang jadi pemurah. Dulu kita pendendam, jadi pengampun. Dulu kita penggosip, sekarang pemberita Injil. Dulu kita penjina, sekarang hidup dalam kekudusan. Supaya lewat perubahan itu, maka muncul buah yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Lewat hidupmu orang bertobat. Lewat hidupmu orang diselamatkan. Lewat hidupmu orang makin dekat Yesus. Karena cara ngomongmu beda. Caramu bekerja beda. Caramu berpacaran beda. Caramu menata keluarga beda. Sehingga orang makin penasaran. Kenapa kau berbeda? Maka engkau menjawab, karena Tuhan Yesus ada di hatiku. Sehingga orang jumpa hidupmu makin dekat Yesus. Karena ada orang makin jumpa hidup seseorang, kita makin dekat setan. Biarlah orang makin jumpa hidupmu, orang makin dekat ke sorga. Jangan sampai orang dekat dirimu, semakin dekat ke neraka. Tapi saya percaya, saudara adalah anak-anak Tuhan yang berbuah. Amin. Ya, hidup berbuah tema kita hari ini. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Baca sama-sama dengan kuat. 1, 2, ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Terus, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Terus, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, nats ini adalah tulisan Rasul Paulus
kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi jemaat Tesalonika itu adalah jemaat yang berada di pelabuhan. Jadi kotanya makmur, maju seperti Korintus. Jemaat itu baru dirintis. Kemudian di follow up oleh muridnya namanya Timotius. Setelah Paulus ada di Tesalonika sebentar saja, tidak terlalu lama. Dia meninggalkan Tesalonika, dia mendengar perkembangan jemaat yang dirintisnya itu dari muridnya Timotius. Timotius bilang gini kepada Paulus, Om Paul, karena ini kan muridnya, mungkin dia manggilnya Om Paul. Om Paul. Om Paul. Tesalonika berkembang pesat. Luar biasa. Jemaat di sana itu walaupun banyak penindasan, dikejar, ditangkap, dianiaya, tekanan begitu berat. Tapi iman mereka bertumbuh. Ada 3 yang bertumbuh secara signifikan di jemaat Tesalonika. Iman mereka bertumbuh dalam tekanan. Kasih mereka kepada Allah luar biasa. Padahal dulu mereka itu penyembah berhala. Menyembah dewa-dewa, roh-roh nenek moyang. Sekarang luar biasa Paulus. Mereka melayani Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan mereka yang ketiga bertekun menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara yang saya kasihi, maka jemaat Tesalonika dikenal jemaat yang menjadi teladan. Teladan bagi kita jemaat GBI Pelita atau jemaat dimanapun saudara. Menjadi teladan, menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Makanya kalau kita lihat pada ayat 2 dikatakan, Rasul Paulus setiap dia berdoa, kami selalu mengucap syukur. Ini Rasul Paulus, Timotius, Silas yang ada di pelayanan di sana. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saya juga menyebut kalian loh dalam doa saya tiap hari. Saya mendoakan kalian tiap hari. Tentunya saya nggak mendoakan nama-namanya satu persatu. Bagaimana aku menyebut namamu? Kenalan pun kita belum pernah. Minta dulu 100. Supaya kenalan kita. Ajak saya makan, ketemu sehingga kita lebih dekat. Sehingga aku tahu cerita hidupmu. Paling tidak aku bisa mendoakanmu. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Ketika saya berdoa bagi jemaat, Tuhan mengingatkan ke saya. Jemaat banyak menderita. Roh Kudus ingatkan saya, mereka banyak menderita dalam pernikahan. Mereka banyak menderita dalam keluarga. Roh Kudus ingatkan, mereka menderita dalam keuangan. Mereka menderita di dalam hubungan yang tidak baik. Mereka menderita dalam pekerjaan. Saya mengajak kita hari ini, kita adopsi spirit jemaat Tesalonika. Di tengah-tengah penderitaan, iman mereka bekerja. Poin pertama. Pada ayat yang ketiga lalu saya baca ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saya juga selalu mengingat pekerjaan tim EW, para PJ pelayan jemaat. Coba berikan dulu tepuk tangan pada pelayan jemaat, kepada tim EW. Karena mereka ini tidak bisa hanya tampil begini. Mereka udah ada latihan 2 kali atau sekali paling tidak, di rumah lagi belajar. Kalau tidak nggak bisa bagus musiknya. Kami juga sermon itu 2 kali seminggu sermon. Selasa dan Sabtu baru khotbah. Biasanya kan gereja lain sekali sermon. Kalau kami nggak 2 kali sermon. Baru bisa khotbah. Karena kami mempersiapkannya. Para pelayan jemaat juga mereka punya evaluasi, Bapak Ibu udah pulang, nanti mereka nggak pulang itu. Sesekali nggak salah juga klaim bahwa
lontong. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu udah pulang, titipkan lontong sama pelayan jemaat. Atau kue sesuatu. Intermezzo, tapi serius. Nah saudara, saya mau katakan mereka datang lebih cepat, pulang lebih lama. Kalau bapak ibu adik-adik yang lain kan datang duduk aja, dengar khotbah, doa berkat pulang. Kalau mereka datang setengah jam lebih awal, pulang setengah jam lebih akhir. Karena mereka evaluasi. Terima kasih. Saya selalu ingat pekerjaan kalian. Bahkan saya bangga dengan pelayan jemaat yang orang tua, ibu-ibu angkat kursi pulang ini. Mereka nyapu. Mereka bersihkan toilet. Karena tidak ada cleaning service gereja. Merekalah yang membersihkan toilet. Yang membuat kursi ini rapi, angkat kursi. Makanya tidak heran mereka berotot. Karena mereka jadi laskar Kristus yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati ke semua yang setia melayani Tuhan. Sama upah kita, baik saya di mimbar, kalian membersihkan kursi, merapikan kursi, persiapan tim musik ini. Thank you so much. God bless you all. Aku selalu mengingat perjuangan kalian. Teruskan. Yang mentoring, pelayanan, itu semuanya pekerjaan Tuhan. Namun saat ada penderitaan, saat ada persoalan, di poin pertama, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita memiliki pekerjaan iman. Memiliki pekerjaan iman di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat Tesalonika di tengah penindasan, dikejar-kejar, dikucilkan, dipenjara, dianiaya karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya mereka menyembah berhala-berhala, dewa-dewa, patung-patung. Tapi lewat Injil yang diberitakan Rasul Paulus dengan kuasa Roh Kudus, mereka bertobat, mereka berpaling, mereka berubah dari menyembah berhala menjadi menyembah Yesus. Bahkan militan. Bahkan mereka menyerahkan hidup mereka bukan hanya percaya, tapi menyerahkan hidup mereka ke ladang Tuhan, kecebur. Artinya sekali mereka ikut Tuhan Yesus, mereka all out. Tidak lagi mencintai dunia ini. Saya ajak semua saudara, kalau engkau sudah mengikut Yesus, jangan setengah-setengah. Jangan suam-suam kuku. Kita harus memilih mencintai dunia atau mencintai Bapa. Kalau saudara mencintai dunia, saudara musuh Bapa. Maksudnya berseberangan. Karena Bapa tidak memusuhi kita secara musuh, maksudnya berseberangan. Enggak sama chemistry-nya, signalnya. Saya ajak sama saudara jadi jemaat yang radikal. Bukan radikalisme yang anarkis. Radikal maksudnya totalitas ikut Tuhan 100%. Mengikuti firman Allah. Dosa katakan dosa, salah katakan salah. Itu maksudnya. Jangan kompromi, itu maksudnya. Itu yang saya rindukan, gereja Tuhan melahirkan jemaat radikal. Nah, jemaat ini mengalami penindasan. Pekerjaan iman terus. Bahkan sampai ke Makedonia, Akhaya, wilayah-wilayah lain. Nama Tuhan Yesus tersiar. Injil terberitakan. Lihat, iman bertumbuh saat penindasan. Ingat kelahiran Yesus. Ketika kelahiran Yesus, Raja Herodes marah. Maka bayi umur 2 tahun ke bawah dihabisi. Dihabisi dia, tapi nggak habis-habis. Bahkan Yesus selamat dan menjadi juru selamat. Iman orang Kristen mati atau menurun saat engkau tidak punya masalah. Iman orang Kristen bertumbuh luar biasa saat ada masalah. Yang penting begini, jangan cari masalah. Jangan nangkap salah. Oh, aku nggak punya masalah, nanti imanku nggak tumbuh. Cari masalah. Kau ganggu istri orang lain.
Anak gadis kau ganggu suami orang lain, kau ganggu. Aku gak ada masalah. Terus kemudian kau berutang gak bayar-bayar. Dikejar-kejar, dilempar batu. Baru kau bilang, salibnya. Oh, you are stupid. Itu bukan salib bro. Kalau kau berutang tidak bayar, itu bukan salib, silap. Hurufnya beda, I dan A. Jangan cari masalah. Oh, aku gak punya masalah. Oh, aku menciptakan masalah. Jangan. Bilang sebelahnya, jangan cari masalah. Bilang sama dia, gak dicari pun sudah datang. Jangan tambahilah masalahmu, amin. Apalagi Natal ini, jangan tambahin masalahmu. Paksa-paksa penampilan, bergaya-gaya, beli baju ini, lamar Natal hita, wah, merpesta mahita. Semua kau paksakan dirimu, lalit senmu. Do you know what is lalit senmu? Tidak ada uangmu tapi kau paksa bergaya. Ingat, biaya hidup itu murah, gaya hidupmu yang mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Biaya hidup, apalah biaya hidup? Beras belikan yang 10 kilo. 100 ribu, 125 mungkin. Ya katakanlah ya beras-beras yang standar. Udah sebulan. Berada lauk pauknya, belikan ikan teri. Yang kecil agak besar, agak mahal. Beli yang besar-besar. Nggak bisa beli ikan teri, ikan paus. Langsunglah sebulan 1 ekor nggak bisa habis. Nggak mahalnya. Listrik malam-malam matikan. Air menetes-netes buat 24 jam. Kayak mama saya. Menetes-netes 1 tetes, 2 tetes. Nggak mahal. Hitung-hitung nanti, berapa sebulan? Nggak sampai 1 juta. Siap. Masih hidup kau. Tapi karena gaya hidupmu itu, mati kau. Karena kebanyakan gaya. Kurangi gayamu. Natal nggak ada hubungan dengan penampilan. Natal nggak perlu harus kau hepot-hepotkan dengan penampilan. Boleh kalau ada uangmu secukupnya ke salon. Tapi kalau nggak ada uangmu udah salon sendiri. Kalau nggak ada uangmu rebonding pakai gosokan. Ngapa? Yang penting gayamu sendiri itu. Entah hasilnya jadi aneh nggak tahu lah. Nggak usah terlalu maksa. Saya lihat banyak panitia Natal udah sesat. Stres loh. Yang stres itu pertama seksi dana. Kedua seksi konsumsi. Karena sudah tahu nasi kotak, opungnya ikut. Tetangganya ikut. Semua manusia yang di rumahnya digotong semua pokoknya. Dan itu pun hadirnya pas habis ibadah. Kolektif nggak ikut. Nasi kotak dapat. Saya mau katakan sama saudara, nggak usah kau tambah-tambahin masalahmu. Nggak usah lah. 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hatimu. Bukan penampilanmu. Bilang sebelahnya, Tuhan gak lihat penampilanmu. Sehingga merayakan Natal engkau dengan sukacita. Gak perlu banyak beban. Kalau ada berkat, silakan rayakan dengan aksesoris, nasi kotak. Gak ada salahnya itu. Ke salon, gak ada salahnya sepanjang masih ada danamu. Tapi jauh lebih berarti kalau danamu sebagian kau gunakan untuk orang miskin. Itu Natal. Apalagi kau membeli baju untuk mama di kampung. Kau hemat-hemat uang jajanmu selama setahun. Pulang-pulang kau bawa baju untuk namborumu, inangudamu, mama talumu, bapak talumu. Jauh lebih berarti Natal ketika engkau memberi. Efesus 4 ayat 2 dikatakan, mengasihi itu lewat membantu orang lain. Mengasihi itu bukan perkataan. Mengasihi bukan teori, mengasihi itu perbuatan. Sehingga Allah di sorga atau para malaikat melihat hidupmu sangat berkorban. Saat engkau merayakan Natal, engkau mencukupkan dirimu, menghemat-hemat makan, menghemat-hemat. Dan engkau bisa menyisihkan kepada panti asuhan, panti jompo, kepada orang yang susah. Itu Natal.
Natal itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 20, seorang yang berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan, benci dengan yang dilihatnya, pendusta. Jangan sampai ada pendusta di antara kita. Siapakah pendusta itu? Orang yang merasa mengasihi Tuhan, benci dengan manusia yang dilihatnya, dicap Tuhan pendusta. Matius 5:44-45 dikatakan, tanda anak bapa memberkati musuh, memberi makan musuh, mendoakan orang yang menyakitimu, itulah tanda anak bapa di sorga. Tanda anak iblis suka berdusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapak pendusta. Jadi kalau diri kita suka berdusta, kemungkinan tanda tanya anak iblis. Karena bapak pendusta adalah iblis. Saya mengajak setiap saudara mulai membangun satu perubahan paradigma. Sehingga ketika ada masalah, ada tekanan dalam hidupmu, jangan jauh dari Tuhan. Miliki iman dengan Tuhan yang tulus, jangan iman transaksional. Seperti pelacur. Pelacur. Seorang laki-laki ngasih uang, baru dia kasih seks. Itu pelacur. Tapi iman yang pada Tuhan, iman yang tulus seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel yang masuk dalam gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam perapian. Apa mereka katakan? Sekalipun Tuhan Allahku tidak menyelamatkan kami, tidak melepaskan kami, ketahuilah hai Raja, kami sekali-kali tidak menyembah patung dewa buatanmu itu. Kenapa? Karena imannya kepada Allah, iman yang tulus. Bukan iman transaksional. Saya berdoa semua kita di ruangan ini. Mana tahu ada doamu belum dijawab Tuhan. Mana tahu ada doamu masih belum dijawab Tuhan. Atau doamu tidak dijawab karena bukan itu yang terbaik bagimu. Udah capek kau berdoa, Tuhan, si Lamhot inilah pacarku Tuhan. Si Lamhot inilah suamiku. Karena dekat dengan si Lamhot, hot kurasa. Tuhan, tolonglah Tuhan. Kulihat main musik si Lamhot Tuhan di gereja. Udah berjuang kau, asal ulang tahun dia kau kasih baju. Bahkan dalam ulang tahun dia bukan sekali kau kasih baju. Baru tanggal 1 di bulan Desember udah kau kasih baju. Si Lamhot nanya, apa ini? Pembukaan untuk ulang tahunmu. Ulang tahunmu. Begitu perhatianmu, begitu perhatian kau doa, bahkan kau bersungguh-sungguh, bahkan kau minta sama Tuhan, Tuhan inilah pacarku Tuhan, inilah. Dan Tuhan jawab, sebenarnya Tuhan udah jawab di hatimu, tapi kau mengeraskan hati. Tuhan bilang bukan si Lamhot, tapi si Dapot. Tapi si Dapot enggak keren Tuhan, si Dapot enggak keren. Tapi di hadapanku si Dapot keren. Karena setiap apa yang didapatnya dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap apa yang didapatnya dipersembahkannya kepada Tuhan. Maka Tuhan senang sama si Dapot. Jangan paksa. Ada kalanya doamu Tuhan bilang no, bukan dia. Beberapa di antaramu sepertinya akan mengalami ini. Yang kau pacari sekarang sebenarnya bukan dia. Aku tidak tahu tanggal berapa itu akan terjadi pergantian pemain. Udah kau pikir-pikir, wah dialah. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah timbul di hatimu, yang tidak pernah kau dengarkan, disediakan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Ya,
Jadi orang yang dekat-dekat denganmu belum tentu dia. Belum tentu. Tuhan punya cara yang terbaik. Seandainya doamu dijawab, tidak dijawab Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Seandainya permohonanmu tidak dijawab Tuhan, jangan jauh dengan Tuhan. Itulah iman yang tulus. Sekalipun aku tidak sehat, aku tetap melayani Tuhan. Sekalipun aku tidak kaya, aku tetap melayani Tuhan. Sekalipun doaku tidak kau jawab, Engkau Tuhan, tetap Tuhanku, Rajaku. Sekali untuk selama-lamanya aku mau mengikut Tuhan Yesus. Itulah iman yang tulus, saudara-saudara. Jemaat di Tesalonika, iman mereka bekerja. Perhatikan baik. Iman itu tumbuh dari dua hal. Roma 10 ayat 17. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika sekarang ini saudara mendengar firman Tuhan, imanmu sedang dicas. Imanmu sedang tumbuh. Imanmu sedang diaktifkan. Makanya saya senang khotbah ibadah 5 ini. Padahal kan sudah capek. Gak ada yang dari tadi kulihat nguap. Satu pun belum ada. Yang sudah nguap jangan angkat tangan. Gak perlu angkat tangan. Gak satu pun di antara kalian. Semuanya kalian begitu semangat. Bahkan beberapa dari antara kalian dengar khotbah ini. Saking semangatnya. Lapar akan firman Tuhan. Gak apa-apa. Itu tandanya kau sangat concern dengan firman Tuhan. Yang kedua, iman tumbuh lewat penderitaan. Jadi penderitaan jangan tolak. Tapi bukan Tuhan membuat engkau menderita. Seizin Tuhan Ayub kematian 10 anak. Harta habis. Istrinya mengolok-olok dia. Sahabat-sahabatnya merendahkan dia. Seizin Tuhan Yusuf masuk ke dalam sumur. Masuk dalam penjara. 13 tahun. Tidak ada satu ceritamu yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu dan dia ada di semua cerita hidupmu. Bahkan di cerita hidupmu yang paling pahit, di titik terendah hidupmu, dia ada di situ. Yang mungkin engkau merasa, kenapa Tuhan diam tidak tolong aku? Kenapa Tuhan tidak angkat aku? Aku udah gak kuat, aku udah gak mampu. Ingat, dia berkata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan semua pencobaan itu sudah ada jalan keluarnya. Pencobaan-pencobaan, ujian-ujian iman yang kita alami. Pencobaan yang biasa. Biasa di situ artinya banyak orang mengalaminya. Bagi engkau yang putus cinta, yang diputuskan tanpa sebab. Hanya sebuah kalimat WA. Jam 00:05. Kita putus. Gak hanya kau seperti itu. Banyak orang yang diputuskan tanpa sebab. Gak hanya kau juga yang punya kesusahan masalah pernikahan. Masalah keluarga, masalah keuangan, sakit penyakit. Banyak orang. Sebenarnya semua kita di ruangan ini sependeritaan. Bilang sebelahnya, kita sependeritaan. Bilang sama dia, saling menguatkanlah kita. Sependeritaannya. Aduh Tuhan Yesus. Kasihanilah orang-orang yang menderita ini. Termasuk aku. Jangan kalian pikir aku gak ada penderitaannya. Ada. Sampai sekarang ada. Gak mau lagi aku menolak itu. Ku terima. Bahkan Alkitab bilang 1 Petrus 1 ayat 5 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 5 dan ke-7. 5, 6, 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. Yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Jadi ayat 6 dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Betul lah, saat ada pencobaan pasti ada duka cita kita rasa. Tapi jangan larut dalam duka cita. Jangan tinggal tetap dalam duka cita. Oleh Roh Kudus kita mampu untuk bersuka cita. Ayat 7. Ayat 7 maksud semuanya itu. Artinya semua penderitaan hidupmu. Semua masalah hidupmu. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu.
Segala sesuatu yang murni mahal. Emas murni mahal. Emas yang ada karat-karatnya kurang mahal. Emas murni jauh lebih mahal. Apalagi kuningan, gak paling mahal itu. Gak semua yang kuning emas. Jangan kalian pikir kalau udah kuning-kuning dipakai orang, emas, enggak. Aku udah pernah ketipu soalnya. Masuk penggadaian, aku bawa yang kuning-kuning ke penggadaian. Mereka bilang ini enggak emas Pak Pendeta, ini bros. Yang berkilat-kilat kusangka berlian. Rupanya itu mainan. Berapa harganya? Enggak ada harga. Saya pulang dengan sedih. Sejak itu kusimpulkan, tidak semua yang kuning dipakai wanita emas. Jadi sorry ya, kalau kalian ada kulit kuning-kuning belum yakin aku itu emas. Harus sampai dibakar di penggadaian. Di penggadaian itu membuktikan emas dibakar. Ditutung. Dibakar dengan api. Digosok. Kalau dia jadi putih, enggak emas. Harus dimurnikan. Saudara, pemurnian iman lewat penderitaan. Iman kita bertumbuh lewat masalah. Iman kita bertumbuh lewat tantangan hidup. Iman kita bertumbuh di saat kita punya penderitaan, punya masalah. Saya tahu tidak ada di ruangan ini yang tidak punya masalah. Hanya orang mati yang tidak punya masalah. Ingat, waktu SMP naik SMA ada ujian. SMA ke kuliah ada ujian. Semester 1, 2, 3 sampai akhir ada ujian. Berarti ujian gak siap-siapnya. Pada ayat yang kelima, 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kalau saya punya iman, kekuatan Allah akan bekerja di hati saya. Jadi iman yang ada dalam diri saya akan bekerja memberkati hatiku. Iman yang bekerja di hatiku akan memberkati hidupku. Dan iman yang bekerja dalam hatiku bisa memberkati orang ini. Makanya berbahagialah engkau punya teman yang dekat dengan dirimu, orang beriman. Sehingga ketika engkau gelisah, ketika engkau takut, ketika engkau banyak persoalan, orang yang beriman ini memberkati dirimu lewat imannya. Contoh kalau engkau bilang, aku takut kali, aku cemas kali. Oh jangan-jangan bapakku sakit di rumah sakit, sepertinya udah sesak dia, udah mau mati dia. Aduh apakah mati ya, apakah mati? Ada teman baikmu yang memberikan imannya kepadamu. Dan berkata, mari kita berdoa. 2-3 orang sehati berdoa, meminta apapun diberikan Tuhan. Ayo kita berdoa, kalian berdoa. Berbahagialah engkau jumpa pasangan hidupmu orang beriman. Oh, itu sangat penting. Jangan karena dia kaya, karena dia cantik, tapi karena dia beriman. Karena imanmu bisa memberkati orang. Imanku bisa memberkatimu. Nggak usah jauh-jauh saat khotbah begini. Karena aku punya iman. Sehingga aku dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kalian. Jadi teman-temanmu yang lemah, lewat imanmu dia diberkati. Ayo bangun saat teduhmu. Bangun pembacaan Alkitab. Karena firman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan terimalah penderitaanmu. Dengan gembira, dengan sukacita oleh Roh Kudus. Jemaat Tesalonika di tengah penindasan, mereka tetap melayani Tuhan. Dan tetap mereka mensiarkan firman Tuhan, bergema di mana-mana. Banyak orang diselamatkan. Berdamailah dengan masalahmu. Berdamailah dengan masa lalumu. Engkau tidak bisa mengubah masa lalumu. Tapi engkau bisa mengubah masa depanmu. Engkau tidak bisa menyesali dari siapa orang tuamu. Engkau tidak bisa menyesali kenapa orang tuaku seperti ini. Kenapa ayahku seperti ini. Kenapa keluargaku seperti ini. Engkau tidak bisa kembali ke masa lalu. Mau mapul tak pun balanga. Tidak bisa kau kembali ke masa lalu. Kau nggak bisa. Kau hanya bisa menata yang sekarang untuk ke depan lebih baik. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Roma 1 ayat 17 dikatakan orang-orang benar hidup oleh iman. Lewat penderitaanmu semakin mencari Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Jangan semakin jauh, jangan semakin lari. Semakin dekat kepada Tuhan. Bukankah Tuhan bilang begini, marilah kepadaku yang letih, yang lesu,
yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Makanya saya kalau dekat dengan Tuhan makin lega, makin kuat. Karena dia sumber hidup, karena dia sumber kekuatan. Dia Bapa yang baik, kita bisa nangis sama dia. Ingat, tidak semua masalah hidupmu engkau paham kenapa terjadi. Dan gak perlu engkau harus paksa dirimu. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa aku alami? Kenapa aku ditimpa masalah seperti ini? Gak perlu. Cukup engkau yakini, Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Semua ceritamu yang kau lihat begitu berat, aku percaya kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Aku percaya di balik ceritamu yang pahit ada kebaikan Tuhan. Di balik ceritamu yang hancur ada kebaikan Tuhan. Di balik kegagalanmu ada kebaikan Tuhan. Percayalah Bapa di sorga, Bapa yang baik. Aku aja punya anak 2, gak mungkin kurancangkan yang buruk. Pasti yang kurancangkan yang baik. Apalagi Bapa di sorga, rancangan yang terbaik yang disediakan bagimu. Rancangan damai sejahtera, rancangan penuh harapan, rancangan yang indah. Percayalah, Bapa sangat mengasihimu. Datanglah kau kepada Dia. Miliki usaha kasih dan miliki ketekunan pengharapan di poin 2 dan 3. Saya mengajak setiap saudara, kasihi Allah segenap hatimu. Kasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jangan tanggung-tanggung mengasihi Tuhan. Hukum yang pertama di Alkitab, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ketika engkau berjumpa Tuhan, Tuhan bisa merasakan betapa engkau mengasihi Dia. Dan ingat, Bapa di sorga lebih mengasihimu. Bapa di sorga lebih duluan mengasihimu. Seburuk apa dirimu, segagal apa dirimu, Dia mengasihimu. Separah apa dosamu, sejatuh apa, perzinahan apa, percabulan apa, dosa jenis apa yang sudah kau lakukan. Seburuk apa engkau berharga di mata Tuhan. Kalau uang 100.000, uang 100.000 yang baru dari bank, diremuk-remukkan, tetap harganya 100.000. Saya pijak-pijak, tetap harganya 100.000. Engkau anak Tuhan. Engkau percaya Tuhan Yesus, engkau anak Tuhan. Sejatuh apa dosamu? Jati dirimu anak Tuhan, tidak dipecat Dia. Cuma ada akibat dosa. Ada akibat dosa. Kalau free sex, akibatnya bisa AIDS, bisa HIV, sakit kelamin. Tuhan mengasihimu. Tuhan sayang samamu. Mungkin engkau berkata, aku begitu jatuh, aku begitu hancur. Tuhan katakan, sehancur apa engkau? Engkau tetap anakku. Lihat anak bungsu yang pergi berpoya-poya, menghabiskan uangnya dengan pelacur, perjudian, alkohol. Dia menjaga babi, makan ampas babi pun dia tidak bisa. Kotor, bau, kumel, kurus. Ketika bapaknya melihat dia dari kejauhan, bapaknya mengintip dari rumah. Anaknya yang begitu kurus, begitu bau. Kasih bapak. Bapak yang berlari-lari memeluk dia. Dan berkata kepada semua pembantunya, ganti bajunya, kita pesta hari ini. Ganti sepatunya, dikasih cincin. Sejatuh apa dirimu, separah apa dirimu. Bapa di sorga berkata, I love you. I love you my son. Aku mengasihimu. Jangan teruskan dosa itu lagi. Tidak ada kata terlambat bertobat. Kasihnya sejati. Kasih tanpa syarat. Dia menerima engkau apa adanya. Dia tahu engkau letih dengan dosa itu. Dia tahu kau bingung bagaimana keluar dari dosa itu. Tapi Tuhan berkata, kasihku mengangkat engkau. Karena kau anak yang berharga di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.